konsisten. Tapi untuk bisa dapetin profit yang konsisten itu harusnya tidak diikutin dengan rasa bingung ketika mau entry-nya kayak gimana, mau exit-nya kayak gimana. Selama ini kadang kita trading itu masih diliputin sama kebingungan, Mas. Masih bingung harus entry-nya tuh ngapain. Jadi cuman ikut-ikutan orang doang, cuman ikut-ikutan temen doang, cuman ikut-ikutan grup doang. Ya katanya buy, katanya sell, disuruh-suruh. Bingung entry-nya gimana, exit-nya gimana. Nah, teman-teman, webinar malam hari ini direkam, jadi tenang aja. Dan rekamannya besok akan kita kirimin sama tim konsultan edukasi. Jadi teman-teman harusnya hadir ke dalam webinar spesial malam hari ini. Itu harusnya udah dihubungin ya sama teman-teman tim konsultan. Jadi besok rekamannya juga akan kita share buat teman-teman semua. Dan selain dari rekaman juga, teman-teman juga akan dapetin slide webinar malam hari ini ya, beserta dengan contoh-contoh setup yang saya ambil dengan menggunakan metode yang akan saya bahas sama kalian semua di dalam webinar ini gitu ya. Jadi santai aja, nggak apa-apa, besok semuanya dapat lengkap lah, tenang. Kita ini akan ngobrol mungkin sekitar 90 sampai 120 menit ke depan, teman-teman. Jadi lumayan cukup panjang karena bahasan kita banyak, teman-teman. Nggak cuman buy di mana, sell di mana, enggak ya. Akan ada banyak hal yang perlu kita bahas sama teman-teman semuanya. Gitu. Yes. Jadi siapa sih yang perlu ikut dalam webinar ini sampai selesai? Ini buat kalian yang akunnya sering kena margin call. Ada yang sering kena margin call? Ada yang sering kena margin call? Oh, ada nih, Mas. Ada, saya sering katanya. Aku langganan sering, katanya. ada banyak ya. Atau ada yang pernah floating minus berhari-hari sampai ngeganggu kerjaan. Karena gini Mas, goalsnya kita kan sebenarnya pengen trading itu sebagai side income ya, sebagai Yes. tambahan penghasilan gitu kan. Tapi kok malah bikin hari-harinya mau kerja itu jadinya nggak enak gitu, karena ada floatingan, udah di hedging, udah di locking gitu ya, bingung keluarnya kayak gimana. Kalau dikeluarin 1 MC, kalau nggak dikeluarin tetap aja kan balance akhirnya bingung sendiri. Ngerasa trading banyak nyita waktu lah, energi sama pikiran ya. Di kantor dimarahin sama atasan karena kerjaannya nggak bener, karena otaknya nih pikirannya udah di trading terus kan. Karena kenapa? Karena tradingnya juga nggak bener. Ya asal buy, asal saya, akhirnya ruginya banyak. Nah itu yang bikin pikiran kita tuh jadinya kacau. Udah titip akun ke orang, katanya mentornya sangat-sangat sakti mandraguna ya, bisa merubah sekian juta jadi puluhan bahkan ratusan juta sama member-membernya. Pas kita transferin uang kita, titip danain, tolong di tradingin, orangnya hilang. Ada yang kena kayak gitu? Ya, banyak yang kayak gitu ya. Gonta-ganti indikator ini yang paling sering nih, gonta-ganti indikator sama strategi, tiap kali hasilnya nggak sesuai dengan harapan. Udah belajar melanglang buana dari mentor A sampai Z, semuanya udah diikutin belajarnya ya, strateginya udah diikutin, tapi ngerasa nggak puas terus sama hasilnya karena ketemu loss, dan ngerasa kalau loss itu salah, dan akhirnya gonta-ganti sistem strategi atau belajar banyak strategi, akhirnya bingung. Ya, kata indikator A, kata strategi A suruhnya buy, kata strategi B suruhnya sell. Nah, yang bener yang mana nih? Gitu ya. Atau bahkan sampai nggak tahu harus di mana masuk ke dalam market, pas kapan kondisi marketnya kita perlu masuk. Kalau teman-teman ada yang kondisi yang seperti ini, perlu ikutan webinar ini sampai selesai. Dan sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, teman-teman, saya perlu warning di awal ya. Webinar malam hari ini bukan buat kalian yang cari cara cepat kaya. Buat kalian yang pengen profit instan tanpa proses. Saya nggak akan ngajarin gimana caranya cepat kaya dari trading. Saya nggak akan ngajarin sama kalian gimana caranya bisa dapetin mobil mewah dari trading, enggak. Ya, saya nggak akan ngasih janji-janji surga gitu, enggak. Ya, percuma kalau saya ngasih janji itu di awal dan kalian nggak dapetin, saya yang dosa Mas. Jadi saya nggak akan ngasih cara cepat kaya sama kalian. Cuman pengen tahu, udahlah Mas, lu kebanyakan omong lah lu ya. Mbaknya sekarang di mana, salahnya di mana? Enggak, saya nggak akan ngasih live trading sama kalian di sini. Ya, saya nggak akan ngajarin itu, saya nggak akan ngasih live trading di webinar malam hari ini. Buat kalian juga yang nggak mau belajar dasar, mau langsung cuan aja, nggak perlu ikutan webinar malam hari ini ya. Nggak mau disiplin ikutin aturan, cuman pengen sinyal doang dan nggak mau terlibat sama proses edukasi, lebih baik tidak perlu menghabiskan waktu kalian di dalam webinar. Jadi lebih baik silakan keluar dari webinar malam hari ini aja ya. Tapi webinar ini cocok buat kalian yang pengen trading dengan sistem yang jelas, yang terukur, siap belajar konsep, bukan cuman hafalan. Selama ini mungkin cuman ngafal-ngafal doang, disuruh hafalin buku seabrek-abrek gitu ya, ngafalin tapi tetap aja hasilnya loss juga kan, karena nggak ngerti konsepnya ya, nggak paham ya. Teman-teman perlu paham juga bahwa proses di dalam trading itu lebih baik daripada hasil yang cepat. Pengen bangun skill trading yang sustainable, yang tahan lama, nggak yang cuman profit hari ini besoknya MC. Nah, kita nggak mau yang kayak gitu.
pengen siap disiplin dengan rules yang jelas, dengan plan yang kuat, yang sangat sangat matang dan punya resiko yang terukur, dan ingin trading lebih tenang dan terstruktur lagi. Karena tujuan dari webinar malam hari ini simple, pengen bantu kalian buat dapetin income dari forex trading dengan sistem yang udah terbukti konsisten hasilnya, bukan cuma sistem yang coba-coba. Ya, kita pakai strategi yang udah jalan puluhan tahun, bukan teori yang iseng. Wah, kok bisa, lu bohong banget, muka lu masih muda kayak gini kok udah bisa bilang puluhan tahun. Gini teman-teman, kata guru saya, cara paling gampang untuk bisa sukses di dalam satu industri itu simple, ikutin orang sukses di dalam industri tersebut, copy paste caranya, gampang. Saya nggak Yes. perlu bingung-bingung lagi, susah-susah lagi, testing sebuah sistem strategi yang originalnya saya yang bikin ngapain. Satu, buang-buang waktu saya, buang-buang tenaga saya, dan yang ketiga, belum tentu hasilnya profit. Ya, jadi nggak perlu pusingin, gampang. Ikutin aja orang sukses mana yang di dalam industri ini, caranya kita copy paste dan kita pakai. Dan saya pakai sistem yang udah jalan puluhan tahun. Ada datanya, ya. Jadi bukan teori yang iseng. Saya bukan anak kemarin sore yang tiba-tiba trading terus sharing sama kalian, enggak. Ya. Kalau teman-teman ikutan webinar malam hari ini, harusnya sih margin call tuh susah banget, ya. Teman-teman gak harus lagi nongkrongin chart berjam-jam, biar teman-teman bisa punya banyak waktu buat hidup, buat nikmatin hidup, buat sama keluarga, buat ngejalanin hobi, healing ke tempat-tempat yang teman-teman pengen, dan ngelakuin hal-hal yang teman-teman suka. Oke ya? Oke, Mas. Dari Mantap. ada satu pertanyaan penting yang mau saya tanyain sama kalian semua. Silakan dijawab di kolom chat. Kenapa banyak trading? Yes. Kenapa banyak trading gagal, teman-teman? Nafsu katanya, Mas. Serakah. Ego, Greedy. tamak, serakah, FOMO, ya. Greedy, ingin cepat kaya, ya. Feeling Tahu aja. semua ya? Ambis. Benar. Ya, trading pakai feeling, tebak-tebakan. Ini waktunya buy apa sell nih di gold nih? Oh, kayaknya sih bisa buy nih. Oh, kayaknya bisa sell. Nggak bisa kayak gitu, teman-teman. Over indikator, pakai banyak strategi. Dikiranya pakai banyak indikator, pakai banyak strategi, makin pintar, makin jago tradingnya. Enggak, malah makin bingung. Bener nggak? Ada orang yang pakai banyak indikator sama strategi makin pintar? Enggak, tak jamin nggak ada. Malah makin bingung. Kata indikator A suruh buy, kata indikator B suruh sell. Ya, gonta-ganti sistem tiap kali kena loss. Nah ini malah yang makin marah. Entry-nya bingung, exit-nya bingung, random, nggak ada aturan bakunya, nggak jelas. Hari ini pakai RSI, besok pakai moving average, besoknya lagi pakai market structure, besoknya lagi pakai ABCD, ya, besoknya lagi pakai hati, gitu ya. Gonta-ganti, FOMO, ikut-ikutan orang, emosi, nggak disiplin sama rencana. Mumet nggak? Dengan di sini teman-teman, musuh terbesar kita itu adalah sebetulnya ketidakjelasan sistem. Setuju? Setuju, Mas. Kita tradingnya nggak benar, tradingnya nggak dapetin hasil karena kita nggak punya sistem yang jelas. Kenapa nggak punya sistem yang jelas? Orang hidup nggak punya sistem, nggak punya SOP, orang bikin kantor nggak punya SOP yang jelas, kantornya jalan nggak kira-kira? Enggak, berantakan udah pasti. Karena sistem itu penting, teman-teman. Dan sekarang kita trading tanpa sistem, nggak ngerti sistemnya, bahkan itu lebih parah lagi. Ya, nggak bakalan jalan. Nah ini yang perlu saya sampaikan sama teman-teman semua di awal. Kita itu bisa mendapatkan hasil yang konsisten kalau actionnya konsisten. Maksudnya apa, Mas? Kalau kita pengen dapetin profit yang konsisten, maka cara kita trading itu harus konsisten. Tapi banyak orang lupa, pengen hasilnya konsisten, tapi actionnya random. Ya hari ini entry-nya karena A, besok entry-nya karena B, besok karena C. Hari ini ikutin mentor A, besok ikutin mentor B. Random. Actionnya random, asal beli, asal jual, asal entry, asal pasang lot, bahkan ngitung lot aja nggak ngerti, ikut-ikutan orang, pakai feeling, berharap hasilnya konsisten. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Untuk bisa sukses loh. Saya pengen badannya bagus, pengen badannya jadi, ya berotot. Tapi saya malas-malasan nge-gym. Saya nggak mau diet. Ya belentang-belentung apa, selang-seling, ya. Diet yang kadang diet kadang enggak, kadang nge-gym kadang enggak. Mungkin nggak saya dapetin badan yang bagus? Mungkin, Mas. Mungkin nggak? Nggak mungkin, Mas. Nggak mungkin. Yes. Saya harus nge-gym konsisten, dietnya konsisten, baru badan saya bisa bagus. Sama, kalian juga gitu. Mau tradingnya
profitnya konsisten, ya actionnya harus konsisten. Tapi kan bingung Mas, gimana caranya konsisten? Orang saya aja nggak ngerti Mas. Nah itu dia. Biar action kita konsisten teman-teman, kita nih perlu punya sistem trading yang simple, yang gampang untuk diikutin sehari-hari, yang mechanical. Apa itu mechanical Mas? Harus ada aturan yang jelas, hitam dan putih. Nggak boleh pakai feeling. Ya. Jadi kalau teman-teman selama ini masih tradingnya asal-asalan, ini perlu dirubah. Kita perlu pakai sistem yang jelas. Gitu. Oke? Contoh gampang sekarang. Misalnya nih, kita lagi buka di XAU USD. Dalam kondisi seperti ini, teman-teman harus buy atau sell? Kira-kira. Coba. Oke, ada yang bilang sell. Yang lain, Yes, ada yang bilang buy. Ada yang bilang Ada buy yang bilang nih, Mas. short. Ya, sell, buy, sell, buy. Ada yang bilang libur, ada yang bilang nggak trading. Ada yang bilang tunggu. Ya. Nah, dari sini jawaban teman-teman apa? Banyak variatif. Jawabnya itu nggak boleh kira-kira teman-teman. Harus tahu pasti kenapa boleh buy. Harus tahu pasti kenapa boleh sell. Ya, harus ikutin SOP yang jelas. Ini yang paling sering dilakuin sama kebanyakan trader. Gold lagi all time high nih contohnya. Gold lagi all time high. Kata mentor, kalau udah all time high, waktunya sell. Karena dia udah ketinggian. Kata indikator RSI juga udah ketinggian. Udah overbought. Ya udah ngelewatin 70. Waktunya kita sell. Bener ya? Kata RSI kan kayak gitu kan? Kata RSI kan kayak gitu. Kalau udah overbought, waktunya sell. Tahu dari mana Mas bisa sell? Udah percaya aja sama saya udah lama trading di dalam market ya. Saya udah berhasil menciptakan sekian akun jadi ribuan dolar, jadi ratusan ribu dolar gitu. Udah lu ikutin gua aja, gua udah lama kok di dalam market. Akhirnya percaya, disuruh sell now, harganya naik ke atas. Yang terlanjur udah sell now karena disuruh mentor, nggak pakai stop loss, ini lebih parahnya lagi, dan MC. Ada kan yang disuruh kayak gitu kan? Membernya ikutin apa kata mentor, semuanya rugi, semuanya MC. Mentornya kan cuma minta maaf. Maaf ya, ini di luar prediksi kita. Yang habis loss atau MC top up lagi aja. Yang susah kita, padahal member-membernya udah gigit jari semua. Aduh, duit buat besok udah gua all ini lagi di gold. Ya, mau deposit pakai apa lagi? Apa minjem orang gitu ya. Nah itu yang bikin orang hancur kan. Parahnya lagi nggak pakai stop loss. Ini sering terjadi. Sering terjadi. Disuruh sell now, percaya. Hidupnya tuh disetir orang. Hidupnya disetir indikator. Kata RSI disuruh buy now, kata RSI disuruh sell now. Kalau teman-teman buka RSI ini kayak gini nih, Relative Strength Index ya. Kalau udah ngelewatin angka 70, waktunya sell. Bayangin teman-teman, waktunya sell itu kita di sini. Kalian sama indikator RSI disuruh sell, harganya makin naik ke atas. Orang MC, dia makin naik lagi. Makanya hidupnya tuh jangan disetir sama indikator. Ya. Nah, makanya malam hari ini saya bakalan share sama teman-teman semua satu simple strategi yang lebih clear, yang lebih jelas, yang mechanical, yang pakai konsep. Nah, ini buat tadi saya ada yang lihat tuh di dalam chat ini ngalor ngidul kayak gini. Oh, kalau misalnya teman-teman pengen langsung ke inti-intinya gitu ya, lebih baik keluar aja dari webinar ini. Saya nggak bakalan mau ngikutin apa kata teman-teman. Pengen langsung, oke ini banyak kayak gini, misalnya kayak gini, enggak. Ya, saya pengen ngasih tahu sama teman-teman semua konsep. Biar teman-teman ngerti kalau ditanya, jangan cuma hafalan. Hidupnya jangan cuma hafalan. Harus ngerti konsepnya. Kerja kalau hafalan juga nggak kelar kerjanya. Jadi perlu konsep. Ya. Kalau nggak ngerti konsepnya nggak bakalan sukses. Ada orang kaya yang bego? Ada nggak orang kaya yang bego? Orang sukses yang bego ada nggak? Nggak ada. Ada. Emang ada orang kaya yang bego? Keren juga. Nggak bakalan ada. Makanya harus, ya kalau pewaris mah nggak usah dihitung teman-teman. Ya, orang yang start dari nol tuh nggak ada yang bego. Pasti pintar, pasti sangat sakti. Nah, teman-teman perlu seperti itu, ya. Nah, simple strategi itu kita perlu menjawab sistem strategi yang proper, ya. Sistem strategi yang proper itu apa maksudnya, Mas? Sistem strategi yang proper itu adalah sistem yang bisa menjawab dua pertanyaan sederhana dan yang paling penting. Pertanyaan yang pertama adalah, sekarang sebaiknya hari ini ketika saya mau trading, saya mau jadi seorang buyer, atau saya bikinnya saya libur. Dan ini harus bisa dijawab secara yakin. Kalau kayaknya bisa buy Mas, kayaknya bisa sell, ya jangan trading. Karena masih apa? Ngawang-ngawang. Masih pakai feeling kalau jawabannya kayaknya. Pertanyaan yang kedua adalah, kalau kita udah tahu jadi buyer, seller, atau lebih baik nggak entry,
ya. Kalau buy atau sell itu harusnya entry-nya di mana? Di harga berapa terbaiknya? Apakah buy now, apakah sell now, atau harus kayak gimana? Gitu ya. Jadi kita akan menjawab 2 pertanyaan sederhana ini aja sebetulnya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, teman-teman, kita kenalan dulu ya. Jadi nama saya Rasendri Arya, teman-teman, kalian bisa panggil saya Arya. Dan saya coba ceritain backstory saya dulu lah ya. Jadi saya pertama kali itu kenal trading itu di tahun 2018, teman-teman. Di 2018 ini tuh saya ya acuh nggak acuh sebetulnya, karena lingkungan saya itu banyak yang udah mulai masuk ke dalam industri trading, dari saham, di kripto, sama di forex gitu ya. Cuman masih acuh nggak acuh karena saya ada ngejalanin bisnis fisik lah ya. Dan waktu itu COVID, ya akhirnya di tahun 2020 saya memutuskan untuk coba masuk. Saya coba masuk deposit ke sana. Zero knowledge, nggak punya ilmu sama sekali, nihil. Jadi asal aja, oh disuruh deposit kayak gini, udah langsung buy sama saya aja. Mungkin kondisinya sama kayak teman-teman. Ya, saya jalanin ya. Memang akun saya nggak pernah MC, saya nggak pernah sampai MC. Tapi akun saya minus gede banget. Nah di sini mungkin feeling ya, saya kan udah ada usaha ya. Jadi saya mikir kayaknya kalau minusnya gede banget tanpa ada recovery, berarti ini ada yang salah dengan yang saya jalanin. Makanya saya di situ stop trading. Kayak ada yang salah nih. Makanya nggak MC. Jadi stop trading dulu, coba cari tahu apa yang salah, terus apa yang bisa saya lakuin. Di situ saya coba ikutan banyak seminar, workshop, sampai beli-beli buku lah, technical dan fundamental trading. Tapi tetap aja, pas udah ikutan seminar masih tetap bingung. Karena ya gitu, saking banyaknya saya belajar, akhirnya jadi mumet sendiri. Nah, flip momennya itu di tahun 2021. Saya kenal sama komunitas trading yang besar di Indonesia dan aktif di sana, teman-teman. Progres trading saya melesat setelah ikutan komunitas karena ngerasa kayak punya teman. Kalau saya salah ada yang ngingetin, kalau misalnya saya benar kita appreciate gitu ya, dan jalan bareng-bareng gitu ya, ada yang saling sharing, oh di sini bagus nih areanya nih, kita bisa entry di sini nih karena A B C D gitu ya. Nggak cuma share biru-biru doang, percuma. Kalau share biru-biru doang mau apa, gigit jari doang, yang dia udah biru-biru kalian mau ngapain gitu. Nah, komunitas yang sehat itu adalah komunitas yang saling sharing. Kita mau entry di sini karena ini alasannya ya. Jadi semangat lah buat trading. Saya juga kebetulan didampingin sama mentor terbaik di Indonesia, teman-teman. Jadi di situ juga saya sangat sangat bersyukur ya. Saya dipercaya akhirnya sebagai konsultan edukasi di komunitas tersebut, makanya saya tahu lah pain-pain teman-teman. Keresahan-keresahan teman-teman ketika trading ini apa. Mas, saya MC terus mas, saya mantengin chart mas. Saya udah ratusan orang, ribuan orang mungkin saya dengar ceritanya hampir hancur hidupnya karena trading. Karena nggak ngerti apa-apa ya. Nah, saya tuh dikasih kesempatan juga akhirnya menjadi seorang mentor dan saya bisa sharing sama teman-teman semua di sini. Sekarang impian saya buat bantu teman-teman yang mungkin kondisinya saat ini sama kayak saya dulu. Saya ini biasa sharing selain dari webinar malam hari ini, teman-teman, saya ini punya, ya saya biasanya nyebutnya media sosialnya trading lah. Jadi saya ini punya portal ya, dari portal ini free, kalian bisa akses aja. Di sini kalian bisa tanya jawab sama saya, Q&A, bisa diskusi, bisa ngelihat hasil transaksi saya apa aja. Saya sehari-hari share di sini, teman-teman. Ya, plan apa aja yang saya sharing gitu ya, dan bisa dilihat sama teman-teman semua di sini history tradingnya. Jadi kalau ada yang nanya, udah lu nggak usah banyak ngomong mana MK5 lu trading apa enggak, sehari-hari tiap hari saya trading saya share ke sini ya. Jadi saya nggak banyak omong lah, nggak usah banyak omong. Contoh kayak misalnya kemarin nih, saya baru aja share AUD-CHF ya, sudah TP5 nih ya, saya juga udah TP5 ya, saya share plan seperti ini. Dan cara membangun sistem seperti ini yang akan saya bagikan sama teman-teman semua di dalam webinar malam hari ini. Oke ya. Kalian silakan join ke dalam portalnya. Ini link portalnya nanti saya share juga. Silakan ngobrol juga sama teman-teman dari tim konsultan gitu ya. Ini biasa saya share di sana. Contoh kayak ada apa sih yang biasanya saya share gitu ya. Saya biasa share plan saya akan beli di CAD GPY contohnya ya. Saya akan belinya di bawah sini. Oh, kok bisa Mas? Mungkin bingung kan? Kok bisa harganya di atas? Ya, harusnya kan kalau harganya udah di atas waktunya sell. Nah, itu tuh. Harganya naik harusnya sell. Loh, kata siapa? Kan aneh di situ kan. Harganya udah turun, waktunya buy. Orang berpikiran seperti itu kan. Saya buy, harganya di atas, saya buy-nya di bawah. Harganya masuk ke dalam area saya. Yang lain lagi, GBP GPY. Harga masuk, NZD GPY, saya sell di atas ini, harganya masih di bawah. Harganya masuk, ada magnetnya nih di sini kayaknya nih ya. Nah, malam hari ini kita akan bahas gimana caranya. Apakah saya cenayang? Apakah saya dikasih tahu dukun gitu ya, harus entry di situ? Enggak, ini ada caranya, teman-teman. Silahkan ya. Nah,
Dengan sistem ini yang saya lakukan sudah bertahun-tahun teman-teman, kalau kita recap dari equity curve dan drawdown curve-nya, ini kalau kita dari modal awal $1.000 teman-teman, saldo akhirnya sekarang dengan metode semuanya yang saya pakai sehari-hari, kita rampungkan ya, saldo akhirnya jadi $12.130 USD. Sekitar profit $11.130 atau growth-nya 1.113% dengan total transaksi 804 trading plan atau transaksi dengan drawdown maksimal minus 25%. Ya. Jadi ya ini data dari 2023 sampai tahun ini gitu ya. Kita rampungkan dan hasilnya seperti ini. Data terbuka buat teman-teman, silakan cek di portal sendiri. Dan kalau misalnya ada yang nanya, Mas, win rate lu berapa? Nah, ini kalau ada teman-teman yang nanyain win rate saya kecil, teman-teman. Nggak ada yang bisa dibanggain dari win rate saya. Win rate saya cuma 66,1% di TP1. TP2-nya cuma 51,4%. TP3-nya cuma 37,2%. Kecil buat sebagian dari kalian yang nyari win rate 80%, 90%. Wah, bukan saya kayaknya orangnya. Tapi lihat duit yang masuk ke akun saya berapa. Kadang orang tuh berpikir win rate gede itu duitnya pasti gede. Faktanya orang nyari win rate-nya gede, udah dapat strategi yang kata win rate-nya gede, masih nggak profit kok. Iya kan? Orang berpikir kalau win rate-nya gede udah pasti profit. Kata siapa? Ada loh orang yang 90% win rate-nya tapi MC, ada. Karena win rate itu tidak menjawab sama sekali berapa duit yang kalian dapat